Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mereview skripsi dengan judul Pengaruh Strategi Komunikasi Pemasaran terhadap Loyalitas Peserta event Global Medical Aesthetic Exchange Association 2021 pada PT Wisurya Instagrahagana Nusantara, Bali, oleh Agustina Tampu Bolon. Pertama sekali kita lihat dulu abstraknya. Jadi di abstrak ini, yang pertama itu jangan langsung ke tujuan. Ini kan langsung ke tujuan area pertama. Pertama itu latar belakangnya dulu sedikit ya. Kemudian alinea kedua, jangan langsung sampel. Jenis penelitian dulu. Jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, baru masuk populasi dan sampel. Berapa orang populasi, berapa sampel. Kemudian metode pengumpulan data, baru metode penarikan sampel, baru metode teknik analisis data. Kemudian ini alinea ketiganya, kata-kata ini nggak usah ditampilkan. Berdasarkan pembahasan penelitian, nggak usah. Langsung saja kesimpulan dari penelitian ini. Berdasarkan analisis data, maka diperoleh kesimpulan. 1. Strategi komunikasi berpengaruh positif. Ya, dan seterusnya. Ini pun daftar tabelnya ini agak berantakan nih, kurang rapi ya. Kurang rapi nih. Perbaiki ya. Nah, di sini cara pengutipan itu nama akhirnya saja ya. Misalnya Kepler dan Keller gitu. Nggak usah lengkap. Kemudian di sini yang salah-salah ketik ini, menyadari. Nah, ini Ratih Huriati. Huriati saja cukup ditulis ya, 2018.
Nah, ini salah-salah ketik ya. Nah, di batasan masalah ini, yang perlu dibatasi itu periode pengamatan penelitian atau waktu penelitian. Kamu mengamati event ini, jangka waktu eventnya itu kapan? Gitu. Bulan berapa sampai bulan berapa? Itu yang perlu ditulis di sini, batasan. Nah, itu. Ya. Nah, mengenai penelitian terdahulu ini, perlu dikasih keterangan di bawahnya ini, apa perbedaannya dengan penelitian yang Anda lakukan. Apakah penelitian Anda merupakan kelanjutan dari sini, atau bagaimana? Atau dari kelanjutan dari penelitian, misalnya Lima Krishna, Rahmatullah, apa persamaan perbedaan penelitian Anda dengan penelitian mereka? Baros, itu Anda tulis di sini, di bawah tabel ini. Nah, ini lagi pengutipan. Cukup ditulis putra. Nah, gitu. Huruf akhirnya saja. Ya. Nah, ini sudah kadaluarsa ini, Harvey 1982. Jangan lagi ini nampak di sini ya. Dihapus ya. Nanti malu kita, 1982 kok masih ada kadaluarsa. Nah, ini menurut Shirley ini nggak ada tahunnya. Shirley tahun berapa? Shirley. Stephen Robin 1990. Dihapus ya. Terence Asim. Cukup ditulis SIM saja. SIM. Nah, ini mentransfer, salah ketik. Terence Asim. Nah, ini personal selling, ini ketik apa miring ya ini. Karena ini istilah asing, ketik miring. Terence Asim lagi. Cukup SIM saja, SIM 2018. Tuk, ini toko ini kayaknya. Tuk. Toko. Mau ketik jadi tuk. Love, Lock, dan Right. Ini tahun berapa tulisan mereka? Love, Lock, and Right. Nggak ada kamu buat. Jill Griffin. Tulis Griffin saja. 2005 pun udah ketinggalan nih, nggak bisa lagi. Paling terakhir 2015. 2005 ini udah kedaluarsa. 5 tahun terakhir ya, referensi atau daftar pustaka kita.
panduan peraturan dari jurusannya. Nigel Hill, cukup ditulis Hill saja. Kartajaya 2018. Nah, kalau itu bagus ya. Excellent ini istilah asing, cetak miring, ya. Ketik miring. Safrudin Chan, cukup ditulis Chan saja. Richard Cross dan Jane Smith. Nah, ini hapus saja ya. Dah, kadaluarsa 1995. Nah, ini penulisan penomoran gambar. Tidak ikut nomor babnya. Jadi gambar 1. Bukan 21, ya, gambar 1. Nah, kalau dari kerangka pemikiran ini, kamu membuat variabel bebasnya 1 ini kan, strategi komunikasi. Variabel bebas kamu buat 1 kan. Hipotesisnya pun di sini variabelnya 1. Jadi kita lihat di metode kamu buat, kamu pecah jadi 6 X-nya saya tengok.
Nah, ini penulisan PT tidak pakai titik. Nah, ini di definisi operasional ini, variabel X-nya ini nanti kamu pecah, saya tengok. Nah, ini satu lagi penulisan penomoran tabel. Tabel 1. Nggak pakai tiganya ini. Nggak pakai nomor babnya ya. Tabel 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini kan, di definisi operasional ini kan kamu buat indikatornya ini ada 3. Tapi nanti pertanyaannya di kuesioner, saya tengok kamu buat cuma 1 gitu. Kenapa ya? Indikatornya ada 3. Pertanyaan di kuesioner nanti cuma 1. Nah, kemudian ini sebutkan sumbernya. Indikator ini kamu dapat dari mana di sumber? Sebutkan di sini ya. Nah, di sini kamu pecah. Variabel pengukuran ini, di sini kamu pecah jadi X1, X2, X3, X4, X5, X6. Sementara dari awal tadi tidak ada pemecahan seperti ini. Di kerangka konsep pun tidak ada pemecahan. Nah, ini kenapa begini? Kalau memang mau seperti ini, dari kerangka konsep sudah dipecah dia, dari perumusan masalah pun sudah dipecah dari depan, dari awal. Ini munculnya di bab 3, tiba-tiba muncul X1-nya, X-nya sudah 6. Nah, ini tanda tanya ini. Kamu pilihlah apakah X-nya tetap 1, apa ini pecah jadi 6. Kemudian nanti kalau ini kamu pecah jadi 6, di kuesionermu kenapa pertanyaannya hanya 6 gitu. Nah, ini yang jadi tanda tanya sama saya. Kita lompatlah langsung ya kuesioner ya. Pertanyaannya jadi 6. Nah, hanya 6. Sementara variabelnya tadi banyak. Waduh, lompat dia. Variabelnya ada 6, tapi pertanyaannya kok 6 dia. Hanya 6 gitu. Ini kan namanya cuma satu variabel kalau dilihat dari kuesioner. Nah, ini cuma satu variabel ini. Komunikasi pemasaran. Kalau kamu buat itu 6, ini harusnya sudah 18 pertanyaan gitu. Jadi kamu buat jadi satu aja lah variabelnya, nggak usah 6. Yang mengikuti apa yang di perumusan masalah dengan di kerangka konsep ya, sama di tujuan penelitian. Kamu buat aja jadi satu variabel. Lagi kita ke atas. Nah, ini variabel pengukuran ini. Ya. Ini hapus saja ini. Jadi satu aja variabel bebasnya, komunikasi pemasaran. Karena sesuai dengan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsep, hipotesis, semua X-nya 1 kamu buat. Jadi kok tiba-tiba muncul jadi 6, dari mana datangnya? Jadi kamu rubah aja jadi satu aja ya. Nah, ini Ricket scale ini cetak miring ya. Tabel ini buat nomornya. Skala Likert tabel berapa ini? Tabel 2, 3, kemudian buat sumbernya di bawah. Nah, ini metode analisis datamu pun 1 X-nya ini. Bukan 6 ya, 1. Kalau uji T ini, T-nya ini huruf kecil. Uji T. Gambar, nah ini gambar, salah penomorannya. Kemudian sumber, sebutkan sumber.
tabel penomorannya salah. Nah, kemudian tabel ini bukan tabel ini lampiran ini. Tabel itu ya harus kita ketik sendiri. Dan enggak seperti ini, frekuensi, persen, valid persen. Enggak seperti ini. Nanti saya kasih contoh tabel lah untuk karakteristik responden itu kita ketik sendiri. Bukan yang seperti ini. Ini kan lampiran ini. Dari SPSS apa, dari aplikasi apa ini yang lain kan? Statistik. Ini tempatnya di lampiran. Nah, sesuai juga nanti kalau kita tengok di belakangnya. Ini juga kamu lampirkan. Nah, ini kan lampiran ini. Jadi bukan tabel ya. Bukan tabel untuk ditempatkan di bab 4. Tabel itu ya seperti inilah, kita ketik sendiri ya, bukan jenisnya lampiran. Gitu ya. Nah, ini semua ini. Ganti ini semua tabelnya nih, ketik sendiri. Ya, kan di copy dari lampiran ya. Penomoran tabelnya, kemudian sumber. Nah, ini semua ini kena tabel ini. Gambar juga. Penomoran gambar sama sumber. Ini cetak miring, normal probability plot. Cetak miring. Nah, ini penomoran gambar, sumber. Reliable. Ini salah-salah ketik. Ini juga penomorannya ini, 416 ini. Salah juga ini. Reliable. Variable. Salah ketik. Nih, Airtable. Airtable ini kalau bisa cetak miring lah. Ini kan nggak nampak dia nih, Airtable. Kirain orang tulisannya tabel juga. Padahal itu udah Airtable. Cetak miringkan aja ya. Nah, ini tabel-tabel semua ini ketik ulang semua ini. Ini namanya lampiran. Nah, kemudian jelas di sini pertanyaannya itu apa? Ini kan distribusi jawaban responden terhadap variabel Y pertanyaan 5. Mana pertanyaannya nggak bisa kita lihat? Apa yang ditanyakan? Mana pertanyaannya gitu? Tampilkan di sini pertanyaannya ya. Ini kok jawaban tidak setuju. Pertanyaannya mana? Yang mereka jawab tidak setuju itu. Mana pertanyaannya? Tabel ini lampiran semua ini. Pertanyaannya mana? Variabel X pertanyaan 6. Mana pertanyaannya? X pertanyaan 5. Variabel X pertanyaan 4. Pertanyaannya mana? Nah, ini semua. X pertanyaan 3. Pertanyaannya mana? Pertanyaan 1. Nah, itu. Pertanyaannya nggak ada ya. Nggak tahu kita yang mana yang ditanya. Nah, tiba-tiba udah lampiran semua gitu. Bingung kita membacanya nih. Dari mana asal mulanya, dari mana datangnya. Tiba-tiba 25 setuju, 25 setuju gitu. Tahu saya pun Likert itu kan 5, bukan 2. Ini kan 2 ini. Setuju, sangat setuju. Yang tidak setujunya mana gitu. Ini bukan Likert juga. Kalau dibilang skala Likert juga bukan Likert. Likert itu 5 dia. Seperti yang kamu buat tadi di atas kan. Tabel jawaban Likert itu 5. Nah, setuju, setuju. Kemudian ragu-ragu ya. Ragu-ragu baru tidak setuju dan sangat tidak setuju. Kemudian di lampiran juga input data variabelmu juga nggak kamu buat. Biar saya bisa coba tengok bener nggak nih script apa nih regresimu nih. Apa cuma dibuat-buat saja nih tabelnya sekian-sekian. Input data variabelnya, hasil jawaban responden juga nggak ada kamu buat di lampiran. Dari situ kita bisa cek regresinya gitu. Ya, ini pun R square-mu pun rendah. 0,54 ini kan rendah. R square-nya rendah.
Nah, pembahasanmu ini lagi hanya segini. Ini namanya bukan pembahasan namanya. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan antara strategi pemasaran dengan loyalitas memiliki hubungan yang tinggi. Hasil pengujian ini namanya hasil statistik, bukan pembahasan. Pembahasan itu ya diceritakan lah kenapa dia. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan hasil kuesioner itu aja kamu ceritakan. Nah, ya, misalnya apa tadi pertanyaannya? Wissurya Evan memiliki kegiatan yang berkualitas. Nah, kamu ceritakanlah. Dari pertanyaan-pertanyaan ini saja bisa kamu cerita pembahasan. Wissurya yang punya kegiatan event yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, gitu. Ya, dari hasil jawaban para responden ini aja kamu bisa mengembangkannya, gitu ya. Jadi dikembangkan dia menjadi pembahasan, dikaitkan lagi dengan teori-teori yang kamu buat banyak sekali tuh teori-teori itu tidak terpakai gitu. Itu kan harusnya digunakan juga di pembahasan. Nah, ini enggak pembahasan seperti ini. Bukan skripsi lah kalau seperti ini. Nah, pembahasannya cuma begini. Inti daripada skripsi itu ya pembahasan ini. Ini intinya. Pembahasan inilah intinya skripsi. Jadi ini pembahasannya bisa dikatakan nggak ada gitu. Jadi banyak sekali kekurangan apa ini ya, skripsimu ini. Banyak sekali kekurangannya. Kemudian di lampiran input variabel nggak ada ya, input data tadi. Hasil jawaban semua responden itu harus ada dalam bentuk Excel. Itulah yang bisa kita cek nanti regresinya ini. Memang benar apa gimana gitu regresi. Nah, kemudian di kesimpulan ini kita nggak cerita lagi angka-angka. Nggak cerita angka-angka, ini tempatnya tadi udah di bab 4. Koefisien regresi ini nggak di sini lagi tempat ceritanya, udah diceritakan tadi. Jadi kesimpulan itu satu misalnya, strategi komunikasi pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas peserta. Begitu saja, singkat-singkat, nggak cerita lagi mengenai angka-angka ini ya. F hitung, F tabel, signifikansi, nggak cerita lagi kita. Di kesimpulan ya. Di F R square ini nggak kita ceritakan lagi di kesimpulan. Nah, saya periksa dulu apa namanya daftar pustaka ini. Tadi banyak sekali saya tengok. Adnan Putra, tidak ada Adnan Putra. Oliver, nggak ada. Banyak sekali daftar pustaka yang kamu kutip tidak ada di daftar pustaka. Oliver, Mintzberg, Terence Asim, Lovelock and Wright, Smith, Asauri 2016, Asauri ada. Jill Griffin 2005, Suryani 2018, Ratih 2018, Nigel Hill 2016, Kertajaya 2018 ada ya. Safrudin Chan 2018, Hasan 2018, Nawawi 2018, Sinarimbun 2016. Banyak yang kamu kutip nggak ada di daftar pustaka, nggak muncul. Kamu banyak copy paste ini, copas dari internet. Nah, ini. Nah, kuesioner inilah tadi saya pertanyakan, hanya 6 pertanyaan. Sementara kamu ada cerita tadi variabelnya kok sampai X-nya sampai 6 gitu. Yang nggak cocok ini. Gitu. Ya. Kemudian input data tadilah hasil jawaban peserta ini.
itu mana data Excel-nya gitu. Biar saya coba periksa regresinya, benar apa enggak. Nggak ada, ini cuma tabel-tabel, ini nggak perlu, ini lampiran tabel ini nggak perlu. Di internet juga bisa dilihat ini app tabel seperti ini nggak perlu. Nah, ini lampiran jawaban ini mana ini datanya dalam bentuk Excel. Ini harus ada ya, mana yang kamu data yang kamu regresi itu mana yang kamu regresikan. Ini kan hasil regresinya, data inputnya itu nggak ada gitu, tampilkan di sini. Nah, ya, nggak ada ya. Nah, itu kamu munculkan itu ya. Oke lah, demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera kita semua.